Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Hukum dan Rahmat atau Kasih Karunia. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara atas rahmat dan karunia Tuhan pada setiap kita. Sehingga pada hari ini sekali lagi kita boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pastinya menarik karena kita akan mempelajari tentang hukum dan rahmat. Jadi saudara, mari kita mulai dengan pembahasan Sekolah Sabat kita. Nah, pertanyaan utama pelajaran kita pada minggu ini ialah bagaimana kitab ulangan ini menjelaskan hukum dan kasih karunia. Apakah ianya sama dengan penjelasan di dalam buku kitab yang lain? Nah, saudara, di screen ini adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya membantu kita dalam pelajaran pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia 2 ayat 21 yang mengatakan, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Nah, saudara, secara umum pelajaran kita, tema pelajaran kita pada minggu ini ialah tentang rahmat dan hukum. Apakah hubungan di antara rahmat dan hukum, dan bagaimana kedua-duanya berkaitan antaranya di dalam kehidupan umat percaya? Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bebas yang secara moral dapat mengasihi dan menaati Tuhan. Untuk mengasihi dan menaati diperlukan sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan. Kita harus mengenal Dia yang kita kasihi, dan kita harus memahami apa yang benar dan salah, yaitu tunduk pada suatu hukum. Bagaimana kasih karunia dan hukum terkait? Bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, di screen adalah dipaparkan tajuk-tajuk kecil yang pastinya akan membantu kita memahami pertanyaan, hukum, dan juga kasih karunia. Nah, kita langsung ke topik yang pertama atau tajuk kecil yang pertama, yaitu hukum di dunia yang sempurna atau surga. Yang menjadi pertanyaan, apa kaitan hukum dan rahmat itu di sorga? Mengapa masih ada pelanggaran di sorga? Yehezkiel 20 ayat 15 katakan, "Engkau bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Apakah ada hukum sebelum manusia diciptakan? Yehezkiel menyebutkan tentang perilaku sempurna Lucifer dan kejatuhannya ke dalam kejahatan. Dia menambahkan, "Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa." Peraturan diperlukan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan itu benar atau tidak, baik atau buruk, adil atau tidak adil, berdosa atau tidak. Aturan moral ini menetapkan piawaian tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ada hukum di surga jauh sebelum manusia ada. Aturan ilahi yang mengatur apakah suatu makhluk tidak bercelah atau berdosa. Tuhan menciptakan makhluk moral dan menetapkan hukum moral yang mengatur mereka. Hukum ini berlaku baik di sorga maupun di bumi. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam ajaran hukum sucinya. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip di sorga. Para malaikat di sorga tidak memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi selain daripada mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya adalah layanan tertinggi yang dapat melibatkan kuasa mereka. Pena inspirasi Thoughts from the Mount of Blessing, muka surat 109. Seterusnya, tajuk yang kedua, yaitu hukum dan kasih karunia. Apa sifat hukum itu menurut buku Ulangan? Ulangan 32 ayat 46 katakan,
Perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, pidato atau khotbah Musa dalam kitab Ulangan menekankan betapa perlunya menaati seluruh hukum itu. Hukum itu melekat pada perjanjian. Namun demikian, Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia akan memberi mereka tanah perjanjian jika mereka mematuhi hukum. Dia tidak membawa mereka keluar dari Mesir karena mereka taat. Dia melakukannya karena kasih. Ulangan 7 ayat 8. Ini adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyangkupkan kita untuk menaati hukumnya. Juga ketaatan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu penyataan kepada dunia tentang hukum syurga. Hukum itu ditabiskan di dalam tangan seorang perantara, diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Tajuk yang ketiga, yaitu hukum yang menguntungkan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum itu menguntungkan kita? Ulangan 10 ayat 12 hingga 13 katakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu selain berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu?" Kasih, salah satu sifat Allah, meresapi kitab Ulangan. Tuhan itu kasih dan meminta untuk dikasihi. Mengapa Tuhan yang penuh kasih membatasi anak-anaknya dengan hukum yang ketat? Karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Yang terbaik bagi kita adalah menghindari masalah dan beruntung. Inilah peranan hukum, keuntungan hukum itu bila mana kita taat kepadanya. Hukum itu seperti pagar pelindung. Hukum menjaga kita untuk tidak melakukan kesalahan. Hukum juga mengajarkan kita bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita untuk kebaikan kita sendiri. Terusnya tajuk yang keempat, yaitu kasih karunia yang menebus kita. Apa kaitan hukum dan rahmat atau karunia dengan penebusan? Ulangan 5 ayat 15 katakan, "Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat." Ketika Musa mengingatkan orang Israel tentang 10 perintah, dia mendekati yang keempat dengan cara baru. Kali ini dia menekankan Tuhan sebagai penebus, bukan pencipta. Tuhan tidak menebus Israel dari Mesir karena mereka benar, tetapi karena Dia memberi mereka kasih karunia. Setelah kita ditebus, Dia meminta kita untuk merespon kasih karunia-Nya dengan memelihara hukum. Dengan cara ini, hukum menjadi respon terhadap anugerah penebusan Allah, bukan suatu agen penebusan. Sebenarnya, menaati hukum adalah cara untuk memberitahu orang lain tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Hukum Tuhan, tanda penebusan Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada manusia. Dan yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu bukan karena kebenaranmu. Apa kaitan hukum Tuhan dengan kebenaran? Ulangan 9 ayat 6 katakan, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Bagaimana kebenaran kita sendiri? Seberapa baik kita menaati hukum terkait dengan keselamatan kita? Tuhan merencanakan keselamatan kita sebelum menciptakan manusia yang pertama.
Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tidak peduli bagaimana reaksi kita. Ketika kita menerima kasih karunia-Nya dengan iman, Dia menulis hukum-Nya di hati kita, dan Roh-Nya memberi kita kekuatan untuk menaatinya. Pena Inspirasi mengatakan, apa pembenaran oleh iman? Ia adalah suatu pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu tanah dan melakukan bagi manusia apa yang tidak boleh dilakukannya untuk diri sendiri. Apabila manusia melihat kehampaan mereka sendiri, maka mereka bersedia untuk dipakaikan dengan jubah kebenaran Kristus. Tuhan mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan patuh pada semua perintah-perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah memerlukannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah suatu karakter yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, itu dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersukacita menganugerahkan kasih karunia pada semua orang yang lapar dan haus akan hal itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Keperluan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Kitab Ulangan berupa satu buku di mana rahmat dan hukum diikat bersama sedemikian rupa sehingga sukar untuk melihat salah satu daripada yang satu lagi. Ketika Musa berbicara mengenai hukum, dia pada dasarnya memikirkan rahmat. Di dalam kitab ini, hukum itu difahami sebagai tanda perjanjian itu. Inilah sebabnya mengapa hukum dan rahmat berkait rapat dari perspektif ilahi dan manusia. Bagi Tuhan, hukum itu adalah cara untuk membuat kehendaknya dilaksanakan di bumi melalui kewujudan dan sejarah manusia. Bagi Israel, hukum adalah tanda nyata mengenai respon mereka terhadap Tuhan dan hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dalam kata lain, hukum inilah yang menjadikan rahmat boleh kelihatan dan konkret dalam tubuh sejarah dan kehidupan. Rahmat adalah apa yang membolehkan hukum terjadi, tertanggung dan boleh dihidupi. Begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, saudara. Semoga ini boleh membantu kita sedikit memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan kepada kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.